Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahyi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku, at-tullab wa talibah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab di dalam sholat berjamaah. Nah, di dalam permasalahan yang pertama ini diawali dengan fadlu sholatil jama'ati wa hukmuha. Jadi keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Jadi apa saja keutamaan sholat berjamaah? Sholat berjamaah di dalam masjid itu merupakan syiar yang sangat besar di antara syiar-syiar Islam yang lainnya. Bahkan kaum muslimin itu sepakat bahwasanya menjalankan sholat 5 waktu di masjid itu termasuk ketaatan yang paling utama. Dan sholat berjamaah ini disyariatkan tidak lain karena sebab di situ terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, yaitu diantaranya bahwasanya di dalam sholat berjamaah itu terdapat tawasul bainahum, jadi saling silaturahmi antara kaum muslimin satu dengan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang kedua, at-tafaqqudu ba'duhum akhwala ba'd, jadi satu dengan kaum muslimin yang lainnya itu saling meninjau keadaan mereka masing-masing. Jadi dengan sholat berjamaah di masjid itu antara kaum muslim yang satu dengan yang muslim yang lainnya itu saling mengerti, oh si fulan ini sehat, si fulan ini nggak datang ke masjid bisa jadi karena sakit dan seterusnya. Dan bahkan Nabi SAW telah menganjurkan untuk dilaksanakannya sholat berjamaah. Dan Nabi SAW menjelaskan keutamaannya, bahwasanya pahalanya itu sangat besar sekali ketika seseorang muslim melaksanakan sholat 5 waktunya itu berjamaah di masjid. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi, yakni al-fardi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat berjamaah yang dilakukan bersama-sama di dalam masjid itu lebih utama dibandingkan sholat yang dilakukan sendiri. Bisab'in wa ishrina darajah, jadi lebih utama 27 derajat. Jadi kalau sholat sendiri itu 1 derajat, maka ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya menjadi 27 kali lipat. Nah, itu tadi keutamaan sholat berjamaah. Nah, kemudian apa hukum sholat berjamaah? Hukmuha, ay hukum sholat berjamaah wajibatun fi sholawatil khamsi, itu hukumnya wajib di sholat 5 waktu. Dan telah menunjukkan kewajiban sholat berjamaah tersebut itu ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yaitu adapun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, jika engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah sholat bersama mereka, dan hendaknya engkau memerintahkan sekelompok dari mereka itu sholat berjamaah bersamamu. Jadi ayat ini adalah ayat ketika dalam keadaan berperang. Jadi meskipun dalam keadaan berperang, jadi keadaan genting, keadaan takut, khawatir kalau diserang musuh, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Nah, maka lebih utama lagi atau lebih wajib lagi jika sholat berjamaah itu dilakukan dalam keadaan aman, ya kan? Dalam keadaan yang tidak ada peperangan. Karena Allah saja memerintahkan untuk dilakukan secara berjamaah walaupun itu ketika berperang. Ketika keadaan genting, apalagi kita yang hidup masih aman, ya kan? Tidak ada peperangan, maka lebih utama lagi untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Itu tadi dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus sholati alal munafikin sholatul isya'i wa sholatul fajri. Nabi menghabarkan paling beratnya sholat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habban, dan seandainya mereka itu tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh dari pahala, maka mereka akan mendatanginya meskipun mereka harus merangkak. Jadi ini menunjukkan keutamaan sholat isya dan sholat subuh tersebut. Faqad hamamtu walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu summa amura rajulan yusolli bin nas. Dan aku telah berkeinginan agar dilaksanakan sholat, sehingga sholat itu ditegakkan. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia yang lainnya. Jadi ketika waktu sholat sudah tiba, Nabi memerintahkan para sahabat yang lainnya untuk didirikan sholat dan dia yang mengimami jamaah tersebut. Summa angtolik, kemudian Nabi berangkat ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatobin ila qaumin la yasyaduna sholah. Kemudian di saat Nabi memerintahkan untuk sholat jamaah ditegakkan, Nabi berangkat pergi bersama para sahabat yang lainnya dalam keadaan membawa kayu bakar. Kemana? Ke kaum yang mereka tidak menghadiri sholat berjamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum binnar, yang mana aku akan bakar rumah mereka dengan api. Nah, jadi di dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya kenapa kok hadis ini itu sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Yaitu pendalilannya yang pertama adalah Nabi SAW mensifati orang-orang yang menyelisih dari sholat berjamaah tadi, sholat isya dan sholat subuh tadi, itu dengan nifak, kemunafikan. Jadi di hadis yang awal tadi Nabi mengatakan asqalus sholati alal munafikin. Jadi Nabi mensifati kenifakan bagi orang-orang yang menyelisih untuk datang sholat berjamaah. Wal mutakhallif ani sunnah la yu'addu munafikon. Sedangkan orang yang menyelisih terhadap perintah yang itu disunahkan itu tidak mungkin disebut seorang munafik. Berarti apa? Berarti sholat berjamaah itu hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib, karena Nabi mensifati orang yang tidak ikut berjamaah itu dengan kemunafikan. Kemudian yang kedua, jadi sisi pendalilan yang kedua, annahu hamma biuqubatihim ala takhallufi anha, bahwasanya Nabi berkeinginan untuk menghukum mereka. Siapa? Yang mereka tidak mau sholat berjamaah. Jadi di hadis tadi Nabi mengatakan, aku pergi berangkat bersama pas sahabat lainnya membawa kayu bakar, akan kubakar rumah mereka. Jadi di situ ada hukuman bagi yang tidak menjalankan sholat berjamaah. Wal uqubatu innama takunu ala tarki wajibin. Dan kita tahu bahwasanya setiap hukuman itu dijatuhkan bagi yang meninggalkan kewajiban. Karena tidak mungkin kalau yang ditinggalkan itu hanya perbuatan sunnah, maka Nabi tidak akan menghukum mereka.
Jadi ketika Nabi ingin menghukum mereka, berarti menunjukkan sesuatu yang ditinggalkan oleh kaum tersebut itu adalah sesuatu yang wajib. Cuman dikatakan Nabi tidak jadi membakarnya karena di dalam rumah tersebut masih terdapat perempuan, masih terdapat para anak-anak. Karena apa? Karena kewajiban sholat berjamaah ini hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya wajib adalah ketika ada seorang laki-laki yang dia buta. Kemudian dia datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi tidak ada yang menuntunku menuju ke masjid padahal dia sedang buta, dalam keadaan buta." Maka apa kata Nabi? Jadi ketika seorang tersebut meminta keringanan karena dia seorang yang buta, tidak ada yang bisa menuntunnya ke masjid, minta keringanan untuk sholat di rumah saja, maka kata Nabi, "Atas ma'un nida, apakah kamu masih mendengar panggilan adzan?" Qala na'am. Kemudian laki-laki tadi menjawab, "Iya, ya Rasulullah, aku mendengar adzan." Qala ajib la ajidu laka rukhsah. Maka kata Nabi, penuhilah panggilan tersebut karena aku tidak mendapati keringanan pada dirimu. Kita bayangkan, seorang laki-laki yang buta pun Nabi mengatakan tidak ada keringanan bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kita yang sehat tanpa cacat sedikit pun, kuat untuk datang ke masjid, maka ini lebih utama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah tadi itu hukumnya wajib bagi saya, bagi laki-laki, kecuali perempuan. Jadi hanya diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balik. Adapun perempuan, adapun anak-anak yang belum balik, maka mereka tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Perempuan itu lebih baiknya menjalankan sholat di rumah. Sebagaimana sabda Nabi, wa buyutahunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih bagus bagi perempuan. Tapi tidak ada halangan ketika seseorang ingin datang melaksanakan sholat jamaah di masjid. Jadi tidak masalah. Tapi dengan syarat apa? Dia harus tasatur, menutup auratnya, wasyanah, dan harus bisa menjaga diri. Wa amnil fitnah, dan dia harus aman dari fitnah, dari pandangan laki-laki, dari gangguan laki-laki. Dan yang terakhir, bi'idni zawj, tentunya dengan izin suaminya jika dia sudah bersuami. Maka berdasarkan dalil-dalil tadi yang sudah kita sebutkan, baik dari dalam Al-Quran maupun dari dalam hadis, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah bila udrin, tanpa ada udur, maka sah sholatnya. Lakinnahu athimun bitarkil wajibin, akan tetapi dia berdosa karena telah meninggalkan suatu kewajiban. Nah, itu tadi tentang keutamaan sholat jamaah dan hukumnya beserta dalil-dalilnya. Kemudian permasalahan yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah aqallu matan akiduhu bihil jamaah. Jadi berapa batas minimal dihitungnya berjamaah? Aqallul jama'ati isnani bila khilafin. Jadi minimal ditegaknya sholat jamaah itu adalah 2 orang tanpa ada khilaf, perselisihan ulama. Ulama sepakat bahwasanya minimal sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Nabi SAW mengatakan, idza hadaratis sholah fa'addina thumma aqima waliya ummakuma akbarakuma. Nabi mengatakan, ketika waktu sholat telah datang, maka serulah dengan adzan. Kemudian kumandangkanlah iqamat,
wali ummakuma, dan kemudian hendaknya yang paling tua di antara kalian berdua adalah yang menjadi imam. Jadi ini menunjukkan apa? Ketika dua orang ingin melaksanakan sholat jamaah, maka itu sudah cukup dikatakan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi batas minimal dikatakan sholat berjamaah yaitu 2 orang, imam dan 1 makmum. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa naskurukum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.